Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahiladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Alhamdulillah teman-temanku sekalian, pada saat ini kita sedang menginjak jenjang SMA. Jenjang yang dimana banyak orang-orang mengatakan bahwa ini adalah masa paling indah yang pernah mereka jalani. 5 bulan sudah kita menjalani masa-masa kita di lingkungan yang baru dan juga di kelas yang baru bersama teman-teman yang baru dan juga kenalan yang baru. Di masa-masa itu banyaknya kenangan dan memori yang kita cetak bersama tanpa sadar. Waktu terus berjalan hingga di depan mata kita ada satu agenda yang sedikit menakutkan, yaitu ujian sekolah, di mana akibat kesenangan yang terus-terusan kita rasakan selama belajar 5 bulan terakhir ini membuat kita lupa akan tujuan utama kita sebagai seorang pelajar. Tujuan yang kita rapalkan untuk pertama kalinya menginjakkan kaki di sekolah, yaitu belajar. Teman-temanku sekalian, seringkali kita menyalahartikan atau membuat definisi yang kompleks mengenai belajar. Padahal definisi dari belajar itu tidak sekompleks itu. Seringkali kita merasa bahwa belajar adalah tentang buku tebal yang isinya rumus-rumus dan hal kompleks yang gak bisa kita cerna dengan mudah, dan kita harus membaca buku tersebut dengan waktu yang durasinya berjam-jam dengan fokus tingkat tinggi, ketekunan. Dan itu malah membuat kita terbebani. Definisi yang kita yakini selama ini malah membuat kita merasa terbebani. Jadi, mari kita menyederhanakan definisi tersebut. Mengapa? Pertama, kita adalah manusia dan kita diwajibkan untuk belajar dari awal kita lahir dan sampai kita meninggal. Belajar adalah kewajiban kita sebagai manusia, agar kegiatan atau kewajiban yang perlu kita emban tersebut bisa kita lakukan dengan mudah. Alangkah lebih baiknya bila kita bersama-sama untuk menyederhanakan arti dari belajar. Jadi, belajar adalah tentang mengetahui, menambah wawasan dari yang awalnya kita tidak mengetahui hal tersebut. Jadinya kita tahu, sesimpel itu. Nah, tadi kita sudah tahu mengenai definisi belajar itu seperti apa. Lalu, bentuk-bentuk sederhana dari belajar itu sebenarnya apa aja sih? Yang perlu kita ketahui adalah 3. Yang pertama mengobrol, yang kedua dengan pengalaman, yang ketiga dengan kesalahan. Mengobrol dengan tujuan belajar akan lebih efektif bila teman-teman mengobrol dengan orang yang lebih tinggi wawasannya atau lebih tinggi ilmunya. Ya, salah satunya dengan guru. Dengan guru, bawalah pembawaan yang lebih santai, dan juga tentunya kita harus sopan dengan orang yang memiliki ilmu yang lebih tinggi dan lebih banyak daripada kita. Bila teman-teman ingin mengetahui tentang ilmu agama, bisa bertanya bersama ustadz, dengan guru agama, atau dengan orang tua kita, atau bila kita ingin mengetahui tentang bidang akademik khusus seperti matematika dan lain sebagainya, teman-teman bisa saja meminta bantuan atau meminta untuk mengobrol secara pribadi dengan guru mata pelajaran khusus. Juga bila teman-teman ingin mengetahui tentang ilmu bersosialisasi, ilmu mengenali diri sendiri, ataupun ilmu kehidupan, akan lebih seru atau akan lebih efektif bila teman-teman mengobrol dengan orang tua atau dengan dekat, dengan orang-orang yang bisa kalian percayai. Bisa saja kalian malah mengobrol dengan teman kalian sendiri, mendiskusikan bersama, mencari tahu bersama. Itu akan menjadi kegiatan belajar yang sangat menyenangkan dan juga santai. Nah, faktanya belajar adalah kewajiban kita dari awal kita lahir
hingga kita meninggal nanti. Bahkan nyatanya, belajar merupakan salah satu amal jariah yang tidak akan terputus bila ilmu yang kita miliki, misal wawasan kita sudah luas, kita sudah mendalami satu bidang dengan sangat dalam, namun akan sia-sia teman-teman bila kita tidak mengamalkannya, kita tidak mengajarkannya pada siapapun. Amal jariah tersebut akan ada bila kita mengamalkannya pada orang sekitar, misal pada adik atau kakak kita, pada orang tua kita, atau dengan teman sebaya kita. Dengan begitu mereka akan terus mengamalkan apa yang kita ajarkan. Dengan begitu amal jariah itu tidak akan terhenti, karena pengetahuan kita bisa berguna untuk orang lain lewat interaksi. Nah, ada salah satu hadis yang menerangkan bahwa bila kita, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Jadi kurang nikmat apalagi teman-teman bila teman-teman ingin mengetahui sesuatu, cukup dengan mendalaminya, mempelajarinya, teman-teman mendapatkan ilmu yang berharga dan bermanfaat di dunia, apalagi di akhirat atau di surga nanti. Kalian akan dipermudah untuk mendapatkan apa yang teman-teman inginkan, yaitu surga. Dalam Islam, kita dianjurkan untuk bertanya bila kita tidak mengetahui sesuatu. Nah, bertanya juga menjadi salah satu cara untuk kita mendapatkan suatu ilmu dan juga wawasan. Jadi jangan takut untuk bertanya. Bertanya bukan tanda kalau kita tuh bodoh, tapi tanda bahwa kita ingin berkembang, ingin berusaha menjadi manusia yang lebih baik, menjadi umat Islam, menjadi muslim yang baik. Jadi teman-teman sekalian, mari kita bersama-sama menempuh tujuan terakhir kita, yaitu menuju surga. Salah satunya dengan belajar dan juga mengamalkan apa yang telah kita miliki, wawasan yang begitu luas yang ada dalam pikiran kita untuk diamalkan dan menjadi pahala jariah bagi kita yang akan menolong kita di akhirat nanti. Maka dari itu, aku ingin memberitahu tentang konsep belajar itu sendiri. Itu ada dua, yaitu rasa ingin tahu dan rasa tidak tahu. Rasa ingin tahu berasal dari ketidaktahuan kita akan sesuatu. Dengan begitu kita akan merasa penasaran, menginginkan untuk tahu apa yang tidak kita ketahui. Nyatanya ilmu pengetahuan tidak berhenti untuk berkembang, karena manusia juga tidak berhenti untuk penasaran. Jadi bila teman-teman merasa penasaran akan sesuatu, alangkah lebih baiknya untuk bertanya. Jadi di era globalisasi atau di era modern ini, kenapa tidak bila kita belajar menggunakan fasilitas yang sudah ada di depan mata kita. Jadi mari kita menjadi generasi muslim yang memiliki wawasan yang luas dan juga tetap berpegang teguh pada agama kita. Berakhir sudah durasi kita belajar bersama-sama mengenai definisi dari belajar itu sendiri. Aku harap apa yang aku sampaikan tadi bisa menambah wawasan teman-teman dan juga membangkitkan motivasi teman-teman untuk mengejar ketertinggalan teman-teman dan juga mencapai tujuan kita bersama-sama. Jadi, stay curious, salam literasi, dan juga akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.